Coba deh pikirin, sekarang ini apa sih yang paling penting pas kita mau liburan? Pemandangan yang keren? Makanan yang enak? Ternyata jawabannya udah geser jauh. Sekarang, kebersihan itu udah jadi semacam mata uang baru di dunia pariwisata. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana kebersihan dan sanitasi ini diam-diam jadi penentu utama liburan impian kita. Di satu sisi, ini nih impian kita semua kan, lobi hotel yang kinclong, yang seolah-olah menjanjikan kenyamanan dan relaksasi total. Tapi di sisi lain, ini dia mimpi buruknya, fasilitas yang kotor dan gak keurus, yang bisa ngerusak seluruh pengalaman liburan kita dalam sekejap. Nah, kontras yang tajam inilah yang jadi inti obrolan kita kali ini, pentingnya kebersihan yang udah gak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Ada dua istilah kunci nih yang sering banget dianggap sama, padahal artinya beda banget. Mari kita lihat apa bedanya. Nah, apa sih bedanya higien sama sanitasi? Gini deh mikirnya. Higien, seperti yang kita lihat di kiri, itu lebih ke aksi personal kita. Cuci tangan, bersih-bersih permukaan meja gitu. Sementara sanitasi yang di kanan, itu sistem gedenya yang ada di belakang itu semua. Gimana cara ngelola limbah, gimana pasokan air bersihnya. Keduanya ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman. Terus, kok bisa sih tiba-tiba kebersihan jadi segitu pentingnya? Ini bukan lagi soal nilai tambah doang loh, tapi udah jadi sebuah keharusan. Ternyata, ada kekuatan-kekuatan besar yang mendorong perubahan ekspektasi para pelancong di seluruh dunia. Pemicu utamanya? Ya, kita semua tahu. Pandemi global. Peristiwa itu secara permanen mengubah radar kita soal risiko kesehatan. Tiba-tiba kita nggak cuma lihat pemandangan, tapi juga jadi merhatiin seberapa sering gagang pintu dibersihin. Keamanan itu bukan lagi bonus, tapi udah jadi harga mati. Nah, slide ini nunjukin sebuah siklus yang kuat banget. Kesadaran kesehatan yang baru ini bikin wisatawan jadi super vokal di ulasan online. Satu aja ulasan jelek soal kebersihan, reputasi bisa langsung hancur. Nah, ini akhirnya maksa industri buat ngejar sertifikasi resmi kayak CHSE, singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Environment, sebagai bukti nyata komitmen mereka. Menghadapi tuntutan baru ini, industri pariwisata jelas nggak tinggal diem dong. Mereka membangun kepercayaan lewat 3 pilar utama, manusia, protokol, dan teknologi. Yuk kita lihat gimana ketiganya ini saling bekerja sama. Ujung-ujungnya, teknologi secanggih apapun gak akan ada artinya tanpa pilar manusia. Staf di lapangan itu adalah duta kebersihannya. Semuanya dimulai dari kebersihan diri mereka sendiri, lanjut ke kepatuhan sama SOP yang super ketat, sampai pelatihan terus-menerus. Merekalah garda terdepan yang sesungguhnya. Di pilar kedua, kita punya yang namanya protokol. Salah satu jagoannya di industri kuliner itu HACCP. Ini bukan sekedar daftar checklist loh ya, ini tuh pendekatan ilmiah buat keamanan pangan. Sistem ini secara proaktif nyari di mana aja titik rawan kontaminasi. Contohnya bukan cuma mastiin ayam dimasak sampai matang, tapi juga mastiin suhu kulkas tempat nyimpan ayam mentahnya itu selalu tepat. Intinya mencegah masalah sebelum terjadi. Selain HCCP, ada banyak banget standar lain yang jadi semacam jaring pengaman buat kita. Mulai dari panduan global dari WHO, sertifikasi nasional kayak CHSE di Indonesia, sampai sertifikasi pariwisata berkelanjutan. Semua ini menciptakan lapisan-lapisan perlindungan buat para pelancong. Dan pilar ketiga, ini yang seru, teknologi cerdas. Coba bayangin, toilet yang bisa otomatis kirim sinyal minta dibersihin setelah dipakai sekian banyak orang. Atau tempat sampah yang bisa ngasih tahu petugas kalau dia udah penuh. Kamu bahkan bisa scan QR code di pintu kamar buat lihat kapan terakhir kali dibersihin. Teknologi bikin kebersihan jadi jauh lebih efisien dan transparan. Teori sama protokol sih penting ya, tapi gimana dampaknya di dunia nyata? Yuk, sekarang kita beralih ke beberapa contoh kasus yang nunjukin betapa besar taruhannya, baik itu konsekuensi dari kegagalan maupun imbalan dari sebuah keberhasilan. Kita mulai dari cerita yang kurang enak didengar. Sebuah insiden keracunan makanan di restoran populer di Bandung tahun 2023 jadi contoh nyata apa yang terjadi kalau standar kebersihan diabaikan. Yuk kita bedah kasusnya. Penyebabnya klasik, sanitasi dapur yang parah. Korbannya 41 orang keracunan. Dan dampaknya, reputasi hancur lebur, bisnis terpaksa tutup, dan kepercayaan publik hilang gitu aja. Ini bukti nyata kalau protokol kayak HACCP itu bukan sekedar formalitas, tapi garis pertahanan yang vital banget. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Sebuah hotel di Nusa Dua yang investasi serius buat standar kebersihan,
sampai dapat sertifikasi CHSE. Hasilnya, ratingnya hampir sempurna di platform global, ulasan-ulasan positif terus berdatangan, dan tingkat huniannya tinggi. Ini ngebuktiin kalau investasi di kebersihan itu pasti balik lagi dalam bentuk kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Oke, setelah lihat semua ini, terus gimana ke depannya? Perjuangan buat menjaga standar tinggi ini adalah proses yang gak ada habisnya. Mari kita lihat apa aja tantangan dan strategi buat masa depan pariwisata yang aman. Inilah kesimpulan utamanya. Di era modern ini, kebersihan itu bukan lagi sekedar item di daftar checklist operasional. Ini udah berubah jadi aset strategis, jadi pembeda utama yang bisa menarik atau malah mengusir wisatawan. Kebersihan adalah fondasi dari reputasi dan keberlanjutan bisnis. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Nanti, pas Anda merencanakan perjalanan berikutnya, atau pas Anda baru sampai di hotel atau restoran, apa sih hal pertama yang bakal Anda cari buat mastiin keamanan dan kenyamanan Anda? Coba deh pikirin.